thumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang istiqamah, mereka tidak akan ditimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa takut. Kata para ulama tafsir, fala khaufun lil mustaqbal. Mereka tidak akan takut dengan rencana yang dia akan hadapi di masa yang akan datang. Dia tidak akan pernah gelisah dengan sesuatu yang dia hadapi di masa yang akan datang. Dia tidak pernah yang namanya merasakan takut dari apa yang telah Allah takdirkan keadaannya di masa yang akan datang. As-salatu khairun minan naum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para hadirin, kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwan, akhwat, ikhwatal iman dari komunitas Biker Subuhan Yogyakarta yang senantiasa mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, berbahagialah siapa di antara kita semua yang tadi malam salat Isya secara berjamaah, maka berbahagialah dari apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shallal isya'i fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail. Barang siapa yang salat Isya secara berjamaah, maka pahalanya seakan-akan ia seperti salat setengah malam. Berbahagialah siapa di antara kita yang Allah berikan kemudahan untuk bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajri fi jama'atin faka'annama shallal lailu kullah. Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan ia mendapatkan seperti salat malam penuh. Berbahagialah siapa di antara kita yang senantiasa menjaga salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, maka ia adalah orang yang paling kaya di dunia ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa melaksanakan, beliau senantiasa menjaganya salat sunnah 2 rakaat tersebut, bahkan sampai-sampai beliau tidak pernah meninggalkan walaupun beliau dalam keadaan safar. Oleh sebab itu, jaga 2 waktu yang terbaik ini. Dan ini juga yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. 2 waktu salat yang berat dilaksanakan bagi orang-orang munafik adalah salat isya dengan salat subuh. Dan tentunya kita bisa melakukan kemudahan ketaatan ini semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang senantiasa selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu kita minta di dalam salat kita. Dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, berilah kami hidayah jalan yang lurus. Kata sebagian para ulama, tidak ada doa yang pertama kali yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran melainkan doa memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkumpulnya kita di kesempatan pagi yang mubarakah ini di salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan
senantiasa selalu kita jaga niat-niat kita, senantiasa kita ikhlaskan dari apa yang kita perbuat ini semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya agar kita senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara fenomena yang kita rasakan bahwa kita sekarang berada di suasana, di zaman yang senantiasa penuh dengan fitnah. Hal ini 14 abad yang silam Nabi SAW pernah mengabarkan di dalam hadisnya, badiru bil a'mali salih ka qita'il lailil mudlim. Bersegeralah kalian untuk melakukan amal-amal saleh seperti waktu cepatnya potongan-potongan malam. Rajulun yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Karena ada seseorang yang di pagi harinya dia beriman, namun di sore harinya dia kufur. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya dia dalam keadaan beriman, paginya dia dalam keadaan kufur. Yabi'una dinahu li gharadin minad dunya. Dia jual agamanya untuk kepentingan-kepentingan dunia. Itulah zaman yang sekarang kita hidup saat ini. Itulah keadaan yang kita saksikan, yang kita rasakan saat ini, di mana zaman arus penuh fitnah yang sangat luar biasa. Ada seseorang yang terkadang pagi harinya dia beriman, namun sore harinya dia sudah bisa menjual keimanannya. Ada seseorang yang sore harinya dia beriman, pagi harinya dia sudah menjual keimanannya dengan harga yang sangat murah untuk kepentingan-kepentingan duniawiyah. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di zaman yang penuh dengan fitnah ini, di zaman arus yang luar biasa untuk bisa menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita butuhkan adalah keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin sekalian, salah satu di antara musuh kita yang nyata adalah syaitan yang senantiasa berusaha, senantiasa bergerilya untuk mencoba menggelincirkan kita, menjauhkan kita dari nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu musuh nyata bagi kalian, maka jadikan mereka adalah benar-benar musuh bagi kita semua. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu tidak lain, tidak bukan yang kita butuhkan saat ini adalah keistiqomahan kita dalam menjalankan syariat yang mulia ini. Tanpa dengannya mungkin bisa jadi kita termasuk orang yang lebih dahulu mundur dari saf orang-orang yang saleh. Tanpa keistiqomahan mungkin kita menjadi seorang muslim yang segera berputus asa. Tanpa dengan keistiqomahan mungkin penyakit futur yang akan segera menjangkit di dalam diri kita. Tanpa dengan keistiqomahan mungkin kita akan berbalik arah, yang tadi termasuk di antara orang-orang yang ahlul ta'ah menjadi orang-orang yang ahlul maksiat. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keistiqomahan bukan perkara yang ringan. Keistiqomahan adalah amunisi yang dibutuhkan untuk senantiasa kita patri di dalam diri kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan ada salah seorang sahabat yang bernama Khabbab ibnu Aras. Suatu ketika pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di bawah bayang-bayang Ka'bah, yang pada waktu itu Mekah masih dalam kondisi minoritas kaum muslimin. Penyiksaan demi penyiksaan dari kalangan orang-orang kafir Quraisy kepada umat minoritas kaum muslimin, sehingga keadaan yang seperti ini yang menjadikan sebuah kegelisahan dari salah seorang sahabat yang mulia tersebut. Maka diadukanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ala tad'ullaha lana, ala tansurullaha lana. Ya Rasulullah,
Kenapa engkau ini tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan pertolongan kepada kami? Keluhan yang disampaikan Khabbab karena kondisi yang sudah tidak tahan dengan kondisi yang begitu sulitnya. Maka Nabi SAW menerima pesan keluhan tersebut dengan menjawab dengan jawaban yang tegas. Wahai Khabbab, sesungguhnya umat sebelum kalian ada yang siksaannya lebih berat, ada di antara mereka yang digergaji dengan gergaji besi sehingga memisahkan mereka di antara dua bagian, ada di antara mereka yang disisir dengan sisir besi sehingga memisahkan antara daging dengan tulang kalian, dengan tulang-tulangnya. Akan tetapi kalian adalah umat yang tergesa-gesa. Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Inilah terkadang yang sering muncul di dalam diri kita, ujian yang belum seberapa, yang terkadang ada di antara kita yang tidak kuat dalam menghadapinya, ada di antara kita yang terkadang tidak istiqamah di dalam menjalankannya, maka terkadang segera kita berputus asa, perlahan mundur ke belakang. Maka hadirin sekalian, Nabi SAW mengingatkan kepada Khabbab bagaimana penyiksaan keluarganya Yasir yang begitu beratnya, akan tetapi mereka berusaha untuk mempertahankan keimanannya. Oleh sebab itulah Nabi SAW berpesan kepada keluarga Yasir, isbir ala ali Yasir fa inna mau'idukumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya janji Allah kepada kalian adalah surganya. Ya, hadirin sekalian, orang-orang yang istiqamah, Allah telah menjanjikan kepada mereka, orang-orang yang komitmen di jalannya, adalah dengan balasan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan ketaatan. Siapa mereka? Mereka adalah senantiasa orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menjauhkan dari semua hal-hal yang mempersekutukan Allah, yang menjadikan hanya satu-satunya ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mengakui bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dengan cara menjalankan ketaatan-ketaatan kepadanya. Lantas apa yang mereka lakukan? Tsumastaqamu. Kemudian mereka beristiqamah. Mereka tegar, mereka sabat, mereka komitmen di atas jalan agama Allah. Mereka istiqamah di atas jalan-jalan ketaatan. Mereka istiqamah untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, ketika Nabi SAW dikisahkan suatu hari beliau sementara duduk-duduk dengan beberapa para sahabat. Lantas kemudian beliau membuat satu buah garis lurus dengan batunya, dan kemudian beliau membuat garis cabang-cabang di sebelah kanan dan kirinya. Kata Nabi SAW mengisyaratkan kepada para sahabat, wa hadza sabilullah. Beliau mengisyaratkan kepada garis yang lurus, ini adalah jalan Allah. Dan beliau mengatakan kepada jalan yang bercabang, wa hadhihi subulun, ini adalah jalan-jalan mutafarriqatun an sabilihi, yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan yang lurus ini. Yad'u fiha syayatin, jalan yang bercabang ini senantiasa menyerukan para setan agar kita berpaling dari jalan yang lurus tersebut. Maka lantas kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, qul hadhihi sabili, ini adalah jalanku, maka beradalah di jalan, ikutilah, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang bercabang tersebut, yang akan memecah belah kalian dari jalan yang menghantarkan kalian menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini yang kita butuhkan adalah ketegaran. Di zaman sekarang ini yang kita butuhkan adalah keistiqomahan. Tanpa dengannya maka kita akan surut, maka kita akan tenggelam dari banyaknya hal-hal yang bisa menjauhkan diri kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah melanjutkan di dalam ayatnya,
thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang istiqamah, mereka tidak akan ditimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa takut. Kata para ulama tafsir, fala khaufun lil mustaqbal. Mereka tidak akan takut dengan rencana yang dia akan hadapi di masa yang akan datang. Dia tidak akan pernah gelisah dengan sesuatu yang dia hadapi di masa yang akan datang. Dia tidak pernah yang namanya merasakan takut dari apa yang telah Allah takdirkan keadaannya di masa yang akan datang. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan ditimpahkan rasa sedih. Artinya dia tidak akan sedih dari apa yang sudah berlalu. Dia tidak akan pernah bersedih dari apa kekurangan-kekurangan yang telah lalu dia lakukan. Dia akan senantiasa istiqamah, dia akan senantiasa tegar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ashabul jannah, kata Allah, mereka adalah penghuni surga. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka telah kerjakan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keistiqomahan tentunya tidak bisa kita miliki kecuali ada sarana-sarana yang perlu kita tempuh, ada kiat-kiat yang senantiasa selalu kita usahakan dan senantiasa selalu berupaya kita lakukan. Di antara kiat, di antara tips kita agar bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah menanamkan di dalam diri kita kesungguhan, menanamkan di dalam diri kita mujahadah, tidak dengan bersantai, tidak dengan bermain-main, tidak dengan berleha-leha, tetapi Allah ciptakan kita di dunia ini adalah untuk menghambakan diri kita kepada Allah. Allah berikan berupa syariat agar kita sungguh-sungguh untuk menjalankannya. Allah berfirman di akhir surat Al-Ankabut, Allah mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu fina, mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang bermujahadah, mereka orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ketaatan. Mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh komitmen meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanahdiyannahum subulana, maka Allah akan berikan petunjuk jalan akses menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Jamaah sekalian, tidak ada kata santai di dalam rangka menjalankan ketaatan. Tidak ada lagi kebanyakan kita bergurau di dalam rangka menjalankan syariat agama yang mulia. Kita butuh kesungguhan, kita butuh pembuktian, kita butuh mujahadah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita saksikan orang yang bermujahadah, orang yang bersungguh-sungguh dalam rangka mencapai cita-cita dunianya, padahal dunia adalah sesuatu yang kelak dia akan tinggalkan. Dunia episode yang akan berakhir, yang semuanya kita akan mengakhirinya, suka ataupun tidak, cinta ataupun benci, maka mereka otomatis akan meninggalkan kita semua. Maka tentunya kita bersungguh-sungguh untuk mengejar akhirat, karena akhirat adalah kehidupan yang abadi, akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya, akhirat adalah kehidupan yang kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih baik daripada permulaan. Wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat lebih baik dan lebih kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bersungguh-sungguhlah, maka bermujahadalah untuk mengejar akhirat kita semua. Bersungguh-sungguhlah untuk bercita-cita agar kita bisa masuk kaki kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguhlah agar pastikan betul nama kita termasuk di antara daftar penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mujahadah adalah kiat yang paling efektif di dalam rangka kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kegiatan kita di pagi hari ini, tanpa dengan kesungguhan, tanpa dengan pengorbanan, tanpa dengan mujahadah,
niscaya rasanya berat untuk kemudian kita bisa bangun di pagi hari. Rasanya berat untuk bisa berpagi-pagi di dalam bermajelis ilmu ini. Semuanya karena taufik dan karena kesungguhan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ikhwatal iman, kiat yang kedua agar kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tanamkan di dalam diri kita sifat muhasabah, introspeksi diri. Muhasabah adalah sarana paling efektif untuk mengetahui apakah amalan kita ini naik. Muhasabah adalah sarana paling efektif mengetahui kekurangan-kekurangan aktivitas ibadah di dalam diri kita. Seorang muslim, seorang muslimah yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengaudit amalannya yang ada di dalam dirinya. Seseorang yang cerdas adalah orang yang senantiasa bermuhasabah di dalam dirinya. Dia lebih cenderung sibuk untuk mengaudit dirinya sendiri dibandingkan sibuk dengan kekurangan yang dimiliki oleh saudaranya. Kaum muslimin rahimakumullah, muhasabah adalah sarana paling efektif karena kita tidak tahu aktivitas apa yang sudah kita lakukan dalam 24 jam. Kita tidak tahu bagaimana amalan-amalan kita yang sudah kita lakukan dalam keseharian. Kita tidak akan mengetahui apa yang sudah kita kumpulkan amalan dalam sepekan ini, dalam sebulan ini, dalam setahun ini, kecuali dengan kita mengintrospeksi di dalam diri kita. Apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Apa yang sudah kita kerjakan dalam waktu 24 jam yang Allah karuniakan kepada kita semua? Apakah waktu kita habiskan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya waktu yang kita gunakan banyak kita gunakan bermaksiat kepadanya, banyak kita buang dengan sesuatu yang tidak bermanfaat? Maka hendaknya kita bermuhasabah dari apa yang telah kita lakukan amalan-amalan tersebut, sehingga kita tahu, sehingga kita bisa menimbang mana di antara amalan-amalan kita yang lebih dan mana di antara amalan-amalan kita yang kurang. Kaum muslimin, episode dunia adalah sarana yang paling terbaik untuk kita bermuhasabah, karena akhirat bukan tempatnya lagi untuk kemudian kita menimbang amal kita. Akhirat bukan tempatnya kita lagi untuk menghitung amal kita, tapi sebaliknya akhirat adalah masa di mana amal kita akan ditimbang oleh Allah, bukan lagi menimbang. Akhirat adalah tempatnya di mana amal kita akan dihitung, bukan lagi kita tempatnya menghitung amal kita. Maka dunia adalah kesempatan kita untuk senantiasa memuhasabah, untuk senantiasa menghitung-hitung kembali amal kita. Dunia adalah sarana paling efektif untuk menimbang amal-amal kita lagi. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah amal kalian sebelum amal kalian akan dihitung, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazzinu anfusakum qabla an tuwazzinu. Timbang-timbanglah amal kalian sebelum amal kalian akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia adalah tempatnya kita menghitung amal kita. Dunia adalah tempatnya kita menimbang amal kita sebelum datang waktu di mana amal kita akan dihisab, di mana amal kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka muslim yang cerdas adalah muslim yang senantiasa mengintrospeksi dirinya, muslim yang senantiasa bermuhasabah. Jangan kita letakkan badan kita di atas pembaringan. Jangan kita istirahatkan badan kita sebelum kita istirahatkan fisik kita, sebelum kita bermuhasabah. Apa yang sudah kita lakukan dalam hari ini? Kebaikan apa yang sudah kita kerjakan? Maksiat dan dosa apa yang telah kita kerjakan? Kalau seandainya dalam sehari ini banyak amalan-amalan kita yang minus, banyak amalan-amalan kita yang kurang, maka bermuhasabahlah dan untuk segera memperbaiki di esok harinya. Kalau hari ini ternyata banyak kebaikan yang kita lakukan, banyak amal saleh yang kita kerjakan, maka bersyukurlah kepada Allah dan mintalah keistiqamahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka muhasabah adalah sarana paling efektif
agar kita bisa tegar, agar kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tegar, agar kita thabat, agar kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tanamkan di dalam diri kita sifat muraqabah. Apa itu muraqabah? Perasaan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perasaan senantiasa dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah hadirin sekalian, berangkatnya kita, meninggalkan kita dari rumah kita menuju tempat ini, hadirnya kita di dalam majelis ini, berkumpulnya kita di salah satu rumah Allah ini, Allah menyaksikan, Allah melihat, malaikat senantiasa tahu dari apa yang kita kerjakan. Ya'lamu sirrahum wa jahrahum, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui niat-niat yang terbetik di dalam diri kita. Allah mengetahui tentang tujuan hadirnya kita di tempat yang mulia ini. Allah tahu tentang niat aktivitas ketika kita melaksanakan salat. Allah tahu tentang niat yang kita niatkan di dalam diri kita. Maka seorang muslim hendaknya dia menanamkan sifat senantiasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun, di waktu manapun. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, muraqabah adalah sarana paling efektif agar kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang cerdas, ketika dia akan melakukan sebuah amalan, dia akan berhenti sejenak. Apakah yang dia lakukan ini bernilai pahala? Kalau iya, maka ia akan melanjutkan amalan tersebut, karena dia yakin walaupun tidak ada yang menyaksikannya, tapi dia yakin Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui apa yang dikerjakannya. Kalau sebaliknya, ketika dia ingin melakukan sebuah amalan dan dia tahu bahwa yang dia lakukan adalah perbuatan maksiat, perbuatan dosa, maka dia berhenti dan dia yakin Allah senantiasa menyaksikannya. Kalau sesuatu yang dia perbuat adalah maksiat, maka dia berhenti dan dia tidak melakukan perbuatan tersebut. Maka inilah sarana yang akan menjadikan kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah adalah menghasilkan sifat yang paling mulia dan agung, yaitu sifat ihsan. Sifat ihsan adalah an ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu, apabila kalian tidak menyaksikan Allah, fa innahu yaraka, Allah Subhanahu wa taala menyaksikan diri kita. Kaum muslimin, hadirin sekalian, berhati-hatilah dengan dosa kesendirian. Berhati-hatilah dengan maksiat dalam kondisi kesendirian. Berapa banyak di antara kaum muslimin yang dia tergelincir dalam dosa-dosa kesendirian. Berhati-hatilah, waspada dengan dosa saat kita tidak ada yang mengetahui. Karena berapa banyak di antara orang-orang yang merasa aman, merasa nyaman, merasa seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak memperhatikan, merasa seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak memonitornya. Berapa banyak di antara kita yang tergelincir karena kesendirian dosa kita. Berapa banyak di antara kita yang senang dengan dosa yang kita sembunyikan, padahal Allah mengatakan alam ya'lam bi annallaha yara. Ketahuilah sesungguhnya Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan, Allah mengetahui apa yang telah kita berbuat. Bisa jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tidak banyak orang yang mengetahui. Bisa jadi amal saleh yang kita kerjakan banyak orang yang tidak mengetahuinya. Tapi yakinlah Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui dari kebaikan-kebaikan, dari amal saleh yang kita kerjakan. Yang terakhir, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sarana kita agar kita istiqamah di jalan Allah adalah memperbanyak kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memanjatkan, senantiasa kita berharap kepada Allah agar Allah menjadikan diri kita adalah orang-orang yang istiqamah di jalan Allah. Silakan kalian berbisnis, silakan kalian menjadi bikers, silakan kalian menjadi pegawai, silakan kalian menjadi direktur, silakan kalian menjadi pedagang. Tapi ingat, jadilah pedagang yang saleh, jadilah pebisnis yang saleh, jadilah pegawai yang senantiasa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah pedagang yang senantiasa selalu mengharap keistiqamahan. Karena hadirin sekalian, keimanan
yang Allah karuniakan kepada kita tidak ada jaminan, tidak ada garansinya. Kita tidak tahu bagaimana kita mengakhiri kehidupan kita. Kita tidak tahu bagaimana finish kehidupan dunia ini. Kita tidak tahu bagaimana cara kita mengakhiri kehidupan, kalau bukan karena senantiasa kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu bil khawatim. Dalam riwayat yang lain, innamal a'malu bi khawatimiha, karena sesungguhnya amal itu bergantung bagaimana cara kita mengakhiri kehidupan kita. Maka berusahalah untuk senantiasa hidup yang baik. Berusahalah menjalani kehidupan ini dengan cara yang terbaik. Membiasakanlah dengan sikap-sikap yang terbaik. Maka bagaimana cara kita menempuh kehidupan tersebut, maka insya Allah tidak akan jauh-jauh bagaimana cara kita mengakhiri kehidupan kita dalam episode dunia ini. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, banyaklah memohon kepada Allah. Mintalah hidayah kepada Allah. Mintalah taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah agar kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah bosan meminta kepada Allah agar Allah mengakhiri kehidupan kita ini dengan kehidupan yang baik, agar Allah mengakhiri kehidupan yang fana ini dengan husnul khatimah. Mintalah kepada Allah agar senantiasa kita bisa merawat keimanan kita, karena iman sifatnya adalah terkadang ia naik, iman terkadang sifatnya dia menurun. Naiknya keimanan karena ketaatan kita kepada Allah, turunnya keimanan karena dosa dan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita sekarang adalah rawat iman itu dengan sebaik-baiknya. Jagalah ia dengan sebaik-baiknya. Cari sarana-sarana yang dapat menumbuh yang dapat menumbuh kembangkan keimanan kita. Jaga keimanan tersebut, rawat keimanan tersebut. Jangan kita mati kecuali mati di atas jalan keimanan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita mati kecuali mati di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu harga mati yang tidak bisa kita tawar-tawar. Oleh sebab itu hadirin sekalian, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memberikan kita keistiqamahan. Kita memohon kepada Allah agar menjadikan kita adalah orang-orang yang beriman, yang komitmen, yang tegar, yang sabat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak kisah yang tidak sedikit di antara orang-orang yang di awal-awalnya adalah orang-orang yang terbaik. Tidak sedikit di antara kisah di antara orang-orang yang kemudian di awalnya baik, tapi di akhir kehidupannya dia keluar dari agama Islam. Di akhir kehidupannya dia murtad. Di akhir kehidupannya dia jual keimanannya. Di akhir kehidupannya dia mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang senantiasa selalu kita khawatirkan. Itulah yang senantiasa selalu kita fikirkan, bagaimana cara menjalani kehidupan ini dengan baik agar Allah Subhanahu wa ta'ala pun mewafatkan kita dalam keadaan yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan hati-hati kita dalam ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita saudara seiman, sedunia, seakhirat. Semoga Allah menjadikan kita saudara yang punya kebiasaan saling tanasuh, saling memberikan nasihat, saling memberikan booster kebaikan, saling mengingatkan, saling menggandeng untuk sama-sama kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kelak di dalam surga firdausnya sebagaimana Allah kumpulkan kita pada hari ini. Kaum muslimin rahimakumullah, dan jangan lupa juga di kondisi-kondisi sekarang ini ada saudara-saudara kita yang sementara berjuang. Ada saudara-saudara kita yang sementara istiqamah mempertahankan keimanannya. Mereka saudara-saudara kita di Palestina. Ada di antara mereka yang mungkin kelaparan saat ini. Ada di antara mereka yang berjuang dengan fisiknya. Ada di antara mereka yang harus kemudian menunggu bantuan uluran obat-obatan. Kalau kita tidak bisa memberikan materi, kalau kita tidak bisa memberikan sumbangsi harta kita, maka paling tidak adalah memberikan doa yang terbaik untuk mereka. Di waktu-waktu yang terbaik, di sela-sela di antara waktu yang terbaik, di waktu kalian berkhalwat, di waktu kalian berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, merengeklah, doakan mereka dengan doa yang terbaik agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada mereka semua. Di akhir, marilah senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala
memberikan keistiqomahan, memberikan pertolongan, memberikan hidayah kepada kita semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi kulli makan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika ya rabbal alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa quwwatina wa absarina waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wa la tansur ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la ila an-nari masirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب دعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, terima kasih kepada Ustadz Arfishar atas tausiah dan doanya. Semoga Allah lembutkan hati kita agar semua yang Ustadz sampaikan dapat mengena di hati kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga Ustadz selalu Allah berikan kesehatan zahir dan batin dan umur panjang di setiap langkah dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Menginjak acara yang selanjutnya yaitu ada penyerahan kenang-kenangan dari Baikir Subuhan yang mungkin akan diterima oleh Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas. Monggo secara simbolis.
Ya, terima kasih kepada Bagas Bandungnya atas kenang-kenangannya. Semoga apa yang diberikan dapat bernilai amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya yaitu sudah di penghujung acara. Nanti setelah acara dimohon para jamaah sekalian dapat berfoto-foto dan menikmati makanan dan minuman yang sudah ada di luar masjid. Untuk itu saya tutup acara pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilahi. Dari saya apabila ada kesalahan dan yang tadi kata yang tidak pantas dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.